The fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't hit, Larry Holmes cannot continue that round after round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat surga yang berbahagia. Di 5 benua ada hadiah yang istimewa khusus untuk menengah bawah. Beras 5 kilo 1, 2, 3, 4, 5 untuk Jabodetabek ya, enggak untuk yang di luar wilayah itu. Terus ini ada mie rasa apa, rasa kari ayam, rasa soto mie, rasa mie goreng. Ini gratis hadiah untuk sobat surga semuanya ya, dari saya Mr. Pram. Nah gitu aja, jangan lupa harus punya Instagram, komen, terus jangan lupa subscribe dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaos untuk membangun masjid ya, kaos Formos, dan ada ininya perutnya kegendutan. Ada quotes dari Jenderal Sudirman, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Ucapan yang masih sangat relevan ya, ketika TKA Cina komunis itu menyerbu Indonesia di berbagai daerah ya. Jadi kedaulatannya tergerus, dan mungkin kalau Jenderal Sudirman itu masih hidup, dia akan marah dia itu. Dia berani bergerilya ribuan kilometer untuk mempertahankan kemerdekaan yang 100% kok sekarang udah merdeka, nggak kita jaga ya. Nah ini dalam rangka menjaga, mengingatkan kembali nilai-nilai dari siapa ya, nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan pendiri bangsa kita lewat kaos ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Masih tukang donat, itu tertua di semesta. Saya ingin mencatat beberapa hal ya tentang keadaan negeri kita. Banyak pengamat yang sudah mengingatkan ya, ada masalah di dalam pengelolaan negeri ini, seperti keuangan ekonomi maksudnya. Yang sudah bicara itu misalnya Rizal Ramli, dia sudah bilang pertumbuhannya 5% berturut-turut selama 5 tahun pertama itu, dan itu menunjukkan ekonomi tidak tumbuh dan ekonomi itu nyungsep, kata Rizal Ramli, sebelum ada corona. Jadi tidak betul ekonomi itu bertambah masalah baru bermasalah ketika ada corona. Corona membuat ekonomi makin nyungsep ya. Kalau kata Rizal Ramli, seperti sebelum corona itu ekonomi kita itu seperti petinju yang sudah limbung tuh di atas kanvas ring tinju, itu sudah limbung. Ada corona terus tinggal dijab sekali dia langsung jatuh ya, terjerembab. Terus kemudian Dr. Husnul Mariah juga mengatakan tentang masalah kita tentang oligarki politik ya. Apa itu? Sawu jatuh, oligarki politik ya, kekuasaan itu ya beredar di antara mereka, klik-klik itu saja, dan dikendalikan oleh kekuatan ekonomi yang itu juga. Dan kemudian Profesor Dr. Didik J. Rahbini katanya kalau untuk memakmurkan 267 juta itu dan menciptakan lapangan pekerja untuk orang yang sebanyak itu minimal ya, pertumbuhan ekonomi itu bukan 5% tapi 2 digit, minimal 10%. Dan itu tidak terjadi dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi. Kalau 5% kata Rizal Ramli itu bukan ekonomi tidak tumbuh, itu karena memang konsumsi karena konsumsi rakyat Indonesia itu memang 5%. Kalau tidur pun tetap 5% kira-kira gitu. Kalau tim ekonomi kita beda ya dengan tim ekonomi
zaman Pak Harto yang dikenal sebagai mafia Berkeley yang tangguh ya. Ada Ali Wardana, ada Sumitro Jayadikusumo, ada macam-macam itu ya, macam-macam. Tim ekonominya itu solid ya, dan memplanning pembangunan Indonesia 5 tahun per 5 tahun. Ada GBHN kan, utangnya juga terukur dengan CCGI ya, yang kemudian akhirnya bubar juga CCGI itu. Kemudian suara-suara kritis seperti ini, saya mengingatkan kembali bahwa ada masalah di negeri kita menurut para ahli yang punya angka, punya data, dan tidak punya interest kekuasaan apa-apa ya. Mereka sebagai pengamat ya, seperti Ihsanuddin Nursi, dia bilang soal Luhut ya, masyarakat mengenalnya sebagai the real presiden ya, presiden yang sesungguhnya. Atau ada lagi istilah apa itu, Pak Luhut itu sebagai ini ya, menteri serba bisa, menteri semuanya ya. Kemudian dan dia terpental itu kan, Rizal Ramli ketika bareng Pak Luhut sebagai kabinet yang pertama itu, orang sepandai Pak Luhut itu juga bisa, Pak ya, orang secanggih Rizal Ramli itu bisa nggak dipakai, itu bisa mental ya. Di mana itu, di kabinet yang pertama, padahal dia kredibilitasnya diakui banyak orang ya, pembelaannya terhadap Indonesia, terhadap ekonomi Indonesia, terhadap kesejahteraan Indonesia itu diakui ya. Di zaman Gus Dur dia bisa menyelamatkan banyak aset-aset BUMN ketika jadi Menteri Ekonomi atau Menko Ekonomi zaman Gus Dur. Kok bisa mental ya di zaman Pak Luhut ada di dalam kabinetnya? Konon ya begitulah, ada persaingan di situ, sehingga yang harus dikorbankan dalam tanda petik adalah Pak Rizal Ramli. Orang yang hebat bisa nggak dipakai, aneh tuh. Terus kemudian Ihsanuddin Nursi mengatakan di online tuh ada ya, Luhut Binsar Panjaitan itu lebih berbahaya dari COVID-19 tanpa dia jelaskan ya. Terus Said Didu juga ya, yang berpengalaman di BUMN, dia mengatakan yang ada di kepala Pak Luhut itu cuma uang ya. Kemudian dilaporkan ke polisi terus nggak jadi diteruskan ya. Kenapa nggak diteruskan tuh Pak Luhut? Jadi terus persoalan apa lagi ya, jadi suara-suara kritis itu sudah banyak ya. Rizal Ramli itu mengatakan Ibu Sri Mulyani itu bukan menteri keuangan terbaik di dunia sebagaimana yang dulu dia dapatkan di level dunia ya, lewat IMF apa lewat apa itu, dapat penghargaan internasional sebagai menteri keuangan terbaik. Tapi menurut Rizal Ramli itu menteri keuangan terbalik, bukan terbaik. Tuh yang ngomong ahli loh. Ahli mana? Oh, Rizal Ramli sama apa? Sama siapa itu? Sri Mulyani coba. Ya, saya nggak tahu. Ini sih sekedar mencatat. Ini negeri ini kalau menurut saya meluncur turun ya. Karena narasi kebohongan itu begitu nyata ya. Sampai-sampai itu rakyat itu suka mengatakan gini, ada seorang pejabat, saya nggak sebut ya, ngomong gini, tentu aja yang ngomong dia. Artinya udah dikenal bohongnya gitu, nggak percaya rakyat itu terhadap pemimpinnya sendiri ya kan. Semua saya nggak sebutin nama ya, disimpulkan sendiri. Terus ada Tempo juga diperkarakan covernya itu. Coba seorang presiden dibikin karikatur seperti Pinocchio yang bayangannya itu hidungnya panjang. Pinocchio kan tokoh untuk proses pendidikan anak, jangan suka berbohong gitu. Nanti semakin berbohong dia panjang, semakin panjang ininya, hidung kayunya itu ya. Jadi ini negeri apa tuh sebenarnya ini?
rakyat itu mencaci pemimpinnya sendiri, dan intelektual merdeka sudah bersuara, tetapi keadaan ekonomi tidak membaik ya. Dan faktor corona itu adalah faktor yang mempercepat nilai-nilai itu makin meluncur di Indonesia ya. Tentang kejujuran itulah yang hilang sekarang di kalangan kita, maksudnya di kalangan saya sendiri bukanlah orang yang jujur ya. Moga-moga penonton semua adalah orang yang jujur. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila. Oh ya, saya mau jualan dulu kaosnya Sudirman 200.000 termasuk ongkos kirim 50.000 dan termasuk 75.000 sudah berarti dana untuk membangun masjid Islamic Center for Yatim Du'afa yang insya Allah kita dirikan satu dulu dari 74.000 Islamic Center for Yatim Du'afa di 74.000 desa selama 100 tahun ya. Silahkan, rinciannya ada di bawah video ini di deskripsi ya. Sekarang saya mau pulang dulu, naik helikopter ya. Helikopter saya sudah menunggu, nanti mendaratnya di lapangan bola tajur ya. Kalau jalan kaki sih cuma 10 menit dari sini, lebih baik naik helikopter. Rakyat harus menolong dirinya sendiri dengan cara naik helikopter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.